pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara dan melestarikan alam. Sudah siap teman-teman? Sumber daya alam harus digunakan secara bijaksana. Apabila tidak digunakan secara bijaksana, maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Saat kita melakukan kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya alam, itu artinya kita peduli lingkungan. Teman-teman, peduli lingkungan kan? Oke. Baik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita peduli lingkungan. Yang pertama yaitu menanam di lahan kosong, misalnya pekarangan rumah yang kosong bisa kita tanami tumbuhan, atau hutan-hutan yang sudah gundul kita tanami kembali sebagai bentuk reboisasi. Yang kedua yaitu menjaga dan melindungi kehidupan hewan-hewan, baik hewan liar maupun hewan-hewan peliharaan. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Harus dirawat. Yang ketiga yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi kebersihan juga termasuk bagaimana cara kita melestarikan lingkungan. Yang keempat yaitu menghemat pemakaian minyak bumi. Misalnya mau pergi ke warung yang dekat dengan rumah, cukup dengan bersepeda. Misalnya sedang merebus air, jangan ditinggal kemana-mana agar tidak terlalu mendidih sampai nanti airnya habis. Itu akan membuang-buang minyak bumi atau gas. Baik, teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara melestarikan lingkungan. Jadi sekarang kita harus tahu, kita harus belajar hal-hal apa saja yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jadi agar kita tidak melakukannya. Yang pertama yaitu penggundulan hutan. Jadi jangan sampai kita melakukan penggundulan hutan, karena itu sama saja dengan kita merusak paru-paru dunia. Jadi nanti ketika hutan itu rusak, sumber oksigen akan menipis. Yang kedua yaitu menangkap ikan dengan racun atau bahan peledak. Hal ini dilarang karena ketika kita melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak atau racun, itu akan membuat ikan-ikan yang kecil itu akan mati semua. Jadi bibit-bibit ikan tidak ada lagi. Yang ketiga yaitu menangkap dan membunuh hewan-hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi jika hal itu terjadi, maka seseorang akan diberi sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Yang keempat yaitu mencemari tanah dan air dengan membuang sampah sembarangan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah itu ke sungai ataupun ke pekarangan. Harusnya bagaimana? Jika sampah organik harus ditimbun atau dikubur di dalam tanah. Jika sampah anorganik harus didaur ulang. Yang kelima yaitu pemakaian minyak bumi secara boros atau berlebihan. Jadi kita harus bijaksana dalam pemakaian minyak bumi, karena persediaan di bumi itu terbatas. Ketika nanti sudah habis, kita tidak bisa lagi menyalakan kendaraan bermotor, kita harus berjalan kaki. Mau? Tidak. Nah, sekarang sudah tahu ya bagaimana pentingnya melestarikan alam. Nah, itu artinya kita harus bijaksana dalam memakai sumber daya alam. Kita tahu bahwa sumber daya alam itu ada tumbuhan, hewan, dan benda tidak hidup. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana cara melestarikan tumbuhan maupun benda tidak hidup tersebut. Nah, untuk hewan kita bisa melestarikannya dengan beternak untuk hewan-hewan yang bisa kita konsumsi. Lalu untuk hewan-hewan yang tidak bisa kita konsumsi, misalnya untuk peliharaan, misalnya untuk pengetahuan, itu juga harus kita jaga, karena ada beberapa hewan yang di Indonesia itu sudah termasuk hewan langka. Apa saja? Yang pertama yaitu komodo, yang kedua yaitu gajah Sumatera, yang ketiga yaitu orangutan, yang keempat yaitu badak berculah satu, dan yang kelima yaitu harimau Sumatera. Alhamdulillah teman-teman, materi kita sudah selesai. Semangat terus belajarnya.
dan selalu berdoa agar Allah segera mengangkat COVID-19 dari muka bumi, agar kita bisa belajar di sekolah